Selamat berjumpa di konteks 2 Bible Reading. Kita sampai Lukas pasal 13. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia." Pada suatu kali, Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh, sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hei ibu, penyakitmu telah sembuh." Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu, dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Tetapi kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, "Ada 6 hari untuk bekerja, karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan dan jangan pada hari Sabat." Tapi Tuhan menjawab dia, katanya, "Hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman? Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya itu karena ia adalah keturunan Abraham?" Dan waktu ia berkata demikian, semua lawannya merasa malu, dan semua orang banyak bersuka cita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Maka kata Yesus, "Seumpama apakah hal kerajaan Allah, dan dengan apakah aku akan mengumpamakannya? Ia seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di kebunnya. Biji itu tumbuh dan menjadi pohon, dan burung-burung di udara bersarang pada cabang-cabangnya." Dan ia berkata lagi, "Dengan apakah aku akan mengumpamakan kerajaan Allah? Ia seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir seluruhnya. Kemudian Yesus berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Jawab Yesus kepada orang-orang itu, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu, sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk tetapi tidak akan dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetok-ketok pintu sambil berkata, 'Tuan, bukakanlah kami pintu.' Dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu, Pak, tidak tahu dari mana kamu datang.' Maka kamu akan berkata, 'Kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengadu jalan-jalan kota kami.' Tetapi ia akan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang. Enyahlah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan.' Di sanalah akan terdapat ratap dan ketak gigi apabila kamu akan melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi di dalam kerajaan Allah. Tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar, dan orang akan datang dari timur dan barat, dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah."
Dan sesungguhnya ada orang yang terakhir yang akan menjadi orang yang terdahulu, dan ada orang yang terdahulu yang akan menjadi orang yang terakhir. Pada waktu itu datanglah beberapa orang Farisi dan berkata kepada Yesus, "Pergilah, tinggalkanlah tempat ini karena Herodes hendak membunuh engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada si serigala itu, aku mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari ini dan besok, dan pada hari yang ketiga aku akan selesai. Tetapi hari ini dan besok dan lusa aku harus meneruskan perjalananku, sebab tidakkah semestinya seorang nabi dibunuh kalau tidak di Yerusalem? Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Sesungguhnya rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Tetapi aku berkata kepadamu, kamu tidak akan melihat aku lagi hingga pada saat kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan." Ya, terima kasih. Kita sampai pada Lukas pasal 13 dan kita ingat bahwa Injil Lukas ini banyak yang ditujukan pada orang-orang yang belum mengenal Yesus dan orang-orang yang perlu mengenal kerajaan surga, kerajaan Allah. Di ayat 1 sampai dengan 5 memang ada peristiwa yang mengerikan dan kematian atas penderitaan yang biadab. Kita bisa melihat bahwa Pilatus mencampurkan darah korban dengan darah korban persembahan. Ya, ini darah ini dicampurkan dan mereka memberitakan pada Yesus. Dan ada lagi ini yang mati ditimpa menara dekat Siloam, ada 18 orang. Dan ini ya terlihat penderitaan orang-orang dan Tuhan Yesus diberitakan ini. Tentu yang membawa berita ini motivasinya mau bertanya atau mau tahu ajaran Yesus atau mau mencobai Yesus atau mau tahu apa sebabnya. Nah, di sini kita melihat jawaban Tuhan Yesus. Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada semua orang yang Galilea lainnya? Ini jawaban Tuhan Yesus bahwa apa yang tertimpa penderitaan yang mengerikan ini sangkanya lebih besar dosanya. Jadi kalau melihat ini Tuhan Yesus mau menunjukkan bahwa semua orang ini berdosa. Semua orang ini harus bertobat. Kalau tidak bertobat, mereka akan tertimpa dengan cara yang demikian dan binasa. Upah dosa itu maut, dan kalau tidak bertobat, ya dia akan binasa. Ini yang disampaikan Tuhan Yesus, bahwa orang harus menyadari bahwa dia berdosa, dia perlu bertobat. Kalau tidak bertobat, dia akan binasa. Lalu di ayat 6 sampai 9 tentang perumpamaan ilustrasi pohon ara yang tidak berbuah. Lanjutan dari ajaran ini, Tuhan Yesus mengajarkan sebuah perumpamaan. Kalau pohon ara tumbuh dan tidak berbuah, sia-sia. Ya, ada orang yang menanti, pemiliknya menanti, dan sudah 3 tahun tidak ada buah, mungkin ya merusak tanaman lainnya dan mau ditebang, sudah tebang saja. Pohon ara yang demikian ditebang saja. Tapi ada orang yang mengerjakan pohon ara ini. Dia katakan, Tuhan, biarlah dia tumbuh tahun ini lagi.
Aku akan mencangkul tanah di sekelilingnya dan memberi pupuk. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak tebanglah. Apa yang ditunjukkan Tuhan Yesus di sini, bahwa kalau dia tidak berbuah, tidak ada manfaat, tidak ada arti, ya bisa ditebang saja. Tapi yang mengerjakan ini, dia tetap minta penundaan. Penundaan menunjukkan biarlah ada waktu untuk memperbaiki, untuk bertobat, ada waktu untuk mencari keselamatan di dalam Yesus Kristus, untuk mencari hidup yang berarti, hidup yang berbuah, untuk memperbaiki. Ini ajaran yang diberikan Tuhan Yesus. Mestinya orang yang sudah berdosa, upahnya binasa. Tapi ada kesempatan untuk pertobatan, untuk memperbaiki, untuk percaya pada Yesus. Jangan sia-siakan hidup ini kalau dia tidak berbuah. Tapi biarlah dia ada di dalam Yesus Kristus. Lalu dilanjutkan dengan Yesus mengajar dalam rumah ibadah, ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-17, ada perempuan yang sakit dan bungkuk, berjalan punggungnya tidak dapat berdiri lagi tegak karena dirasuk roh jahat. Dan Tuhan Yesus katakan orang ini sakit karena diikat oleh iblis 18 tahun. Dan ini orang menderita, sangat menderita. Perempuan 18 tahun diikat iblis, jalannya bungkuk dan tidak bisa tegak. Dia sakitan dan sudah mungkin kemana-mana tidak disembuhkan, tidak bisa sembuh. Orang-orang yang tunduk, ya ketemu orang tidak bisa tegak, takut, dan ini penderitaan karena ikatan iblis, karena dosa, dan Yesus melihat itu. Apa yang dikatakan Yesus kepada perempuan itu ketika Yesus melihat, ia memanggil dan berkata, "Hei ibu, penyakitmu telah sembuh." Ada kata telah sembuh. Yesus sudah menyembuhkan, dan Yesus mengulurkan tangannya, meletakkan tangannya atas perempuan itu, dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu langsung tegak, berdiri tegak. Ini bukan proses penyembuhan, tapi ini penciptaan ulang. Kalau dia bungkuk langsung tegak, ya fisioterapi manapun ya kesulitan, tapi ini Yesus menciptakan tulang yang baru dan dia tegak, dan dikatakan firman Tuhan dan memuliakan Allah. Ada sukacita, ada kelepasan karena roh jahat itu diusirnya, dia menjadi sembuh dalam Yesus Kristus, menunjukkan kuasa penciptaan, kuasa penyembuhan, kuasa membebaskan dari roh jahat. Perempuan ini bisa memuliakan Tuhan, dan ini demonstrasi pengajaran Yesus di dalam dia memberitakan hal kerajaan surga supaya orang bertobat, didemonstrasikan. Ada perempuan yang pendarahan 18 tahun pun bisa dilepaskan dari iblis, disembuhkan, tegak, dan memuliakan Allah. Ini luar biasa peristiwa yang diberitakan Yesus dalam pengajaran dan kenyataan. Tapi orang-orang lain yang ada di rumah ibadah ini katakan ini menyembuhkan di hari Sabat. Ya, mengapa Yesus menyembuhkan di hari Sabat? Orang-orang munafik, jawab Yesus, bukankah setiap orang di antara kamu melepaskan lembunya dan keledainya pada hari Sabat dari kandangnya, membawa ke tempat
minuman. Lebih orang ini yang diikat iblis harus dilepaskan karena ia juga keturunan Abraham. Ya, ini Tuhan mengajarkan kasih lebih tinggi daripada peraturan hari Sabat. Ya, Yesus mengasihi orang yang terikat iblis, yang sakit dan disembuhkan, lebih tinggi nilainya, etikanya daripada hari Sabat, aturan hari Sabat. Karena Yesus adalah Tuhan atas hari Sabat. Dan itu dilanjutkan dengan ilustrasi tentang biji sesawi. Kerajaan Allah ini seperti biji sesawi yang kecil dan terus bertumbuh, dan cabang-cabangnya semakin banyak, burung-burung di udara bisa bersarang. Dan ini ilustrasi untuk mereka yang mendengar supaya memahami bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Itu sebabnya bertobatlah, percaya pada Yesus. Dan masih ada selanjutnya dikelilingi ini pertanyaan yang lain. Ada yang berkata kepadanya, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Pertanyaan, sedikit yang diselamatkan, sedikit yang masuk kerajaan Allah. Bagaimana bisa masuk kerajaan Allah? Dan jawab Yesus kepada orang-orang itu, berjuanglah masuk pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang berusaha untuk masuk tetapi tidak dapat. Ini ayat 24, 25. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri dan di luar dan mengetok-ngetok pintu sambil berkata, Tuhan, bukakan kami pintu. Nah, ini satu penjelasan Tuhan Yesus bahwa orang ini meyakini bisa masuk kerajaan surga dengan caranya sendiri, dengan usahanya sendiri. Dia bisa mengetuk-ngetuk pintu kerajaan surga. Dia bisa mengetuk-ngetuk untuk masuk kerajaan surga. Yakin dengan kepercayaan, keyakinannya, dengan apa yang sudah dilakukan secara ritual. Dia sudah katakan, kami ada di makan, minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajarkan di jalan-jalan kota kami. Ya, dia meyakini apa yang dilakukan ibadahnya. Dia yakini pasti masuk kerajaan surga. Tetapi Tuhan itu berkata, katanya, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Aku tidak tahu kamu datang. Enyahlah di hadapanku, hei kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Jadi mereka meyakini, berusaha dengan caranya sendiri, tidak akan bisa. Karena di sini ditunjukkan bahwa Tuhan berkuasa untuk menentukan itu. Dan dia tidak kenal, dia katakan, dari mana kamu datang? Ini menunjukkan bahwa Tuhan tidak kenal orang-orang yang demikian. Maka Yesus katakan, dan akan datang dari timur, dari barat, dari utara, dari selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Karena yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terkemudian. Ini menunjukkan bahwa yang masuk dalam kerajaan Allah jelas yang dikenal oleh tuannya itu. Masuk kerajaan Allah yang duduk bersama dengan Allah di dalam kerajaan Allah, yaitu mereka yang percaya pada Yesus dan yang mengenal Yesus dan yang dikenal Yesus. Dari ayat-ayat atasnya jelas bahwa Yesus telah penentu keselamatan itu. Dan banyak orang yang dari timur, barat, utara, selatan akan duduk makan di dalam kerajaan Allah.
Dan dilanjutkan pengajaran ayat 31 sampai 35 bahwa Yesus harus mati di Yerusalem. Yesus harus mati di Yerusalem. Dan Yesus katakan, Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu kali orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Ya, saudara, kita melihat bahwa Tuhan Yesus memang harus mati di Yerusalem dan bangkit, dan Yerusalem yang dirindukan Yesus mau dikumpulkan, tapi menolak, dan mereka membunuh Yesus. Dan kita akan melihat bahwa satu saat akan teriak itu, diberkati dia yang datang dalam nama Tuhan. Ini sambutan, pujian, nyanyian pada waktu Yesus disambut, dan semua berteriak-teriak, diberkati dia yang datang dalam nama Tuhan, karena Yesuslah Sang Juru Selamat. Jadi dari sini kita bisa melihat amanatnya. Yesus mengajarkan tentang dosa, berbuah, kasih, iman, dan tinggal dalam kerajaan Allah. Ia akan mati di Yerusalem. Aplikasinya, apakah saya mau berbuah dalam hidup ini? Apakah saya sudah mengasihi orang yang menderita? Apakah saya menikmati kerajaan Allah, duduk bersama di dalam kerajaan Allah, dan masuk dalam kerajaan Allah? Percayalah kepada Yesus, terimalah kerajaan Allah itu. Amin. Kita bersyukur kepada Tuhan karena di dalam Tuhan Yesus kita sudah menikmati kerajaan Allah, memiliki hidup yang kekal, dan kita terus akan menjadi murid-murid Kristus yang berbuah, yang mengasihi orang-orang yang menderita. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita akan pujikan pujian dan syukurku. Biarlah ini menjadi doa kita, karena hidup kita ini penuh dengan anugerah dan kasih setia Tuhan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan segenap hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Pujian dan syukur, pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan segenap hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku, ku tahu
kerajaan Allah yang sudah kita terima. Mengucap syukur untuk kesempatan kita terus berbuah di dalam pelayanan dalam hidup ini dan menjadi berkat buat sesama. Mari kita bersyukur bersama-sama. Kami bersyukur Tuhan karena anugerah-Mu. Saya boleh ada sebagaimana ada. Saya boleh menikmati kerajaan Allah, menikmati kekekalan di dalam Yesus Kristus. Saya bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau berikan aku kesempatan untuk melayani, untuk berbuah di dalam pelayanan, berbuah di dalam hidup ini yang adalah terang dan garam. Mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Biarlah jadikan hidup saya Tuhan, hidup kami semua menjadi berkat buat orang lain, punya hati yang mengasihi sesama kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih.